Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, petani hidroponik Comal. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang menanam stroberi. Ketika banyak teman yang bertanya, petani maupun yang tidak petani, mereka selalu bertanya, kenapa menanam tanaman stroberi? Karena menanam stroberi itu banyak keuntungannya. Satu, kalau kita hobi, kita bisa menikmati buahnya dan juga bisa menikmati hasil tanaman kita dengan rasa senang kalau tanaman tersebut berbuah seperti ini. Dan juga kita bisa mengukur secara bisnis untuk stroberi juga bagus, karena sekarang juga banyak orang memasarkan bibit stroberi secara online, karena bibit stroberi itu bisa dikirim selama 1 minggu. Kalau secara packingnya bagus, maka sampai ke tangan konsumen juga masih dalam keadaan bagus. Dan hasilnya sangat memuaskan. Kalau kita hitung, satu pohon stroberi itu bisa menghasilkan 1 bulannya anak itu lebih dari 4. Contohnya seperti ini. Ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini baru setengah bulan. Kalau kita hitung rata-rata satu pohon seukuran ini, bibit seperti ini, itu kalau di online tergantung jenis. Kalau jenis saga itu satu bibit 15.000. Kita tinggal kalikan saja. Kalau kita mau memperbanyak stroberi kita anakan, itu 1 bulan bisa menghasilkan 4-8 bibit. 15.000 kali 4 saja sudah kelihatan, yaitu 60.000. Kalau satu bibit kita menghasilkan 60.000 per bulan, kalau kita mempunyai banyak indukan, kita tinggal ngalikan saja. Sedangkan stroberi itu kalau dia produktif, sangat bagus sekali sulurnya seperti ini. Maka dari itu, makanya saya pilih untuk tanaman stroberi. Dia juga nggak begitu butuh lahan yang luas. Kalau kita memang ingin menjual buah, memang kita butuh lahan luas. Tapi untuk menjual buah itu biasanya juga nggak bisa jangkauan pasarnya nggak bisa jauh, karena buah stroberi itu mudah busuk. Harus ada perlakuan khusus untuk mencapai jarak yang sangat jauh. Tapi kalau bibit kita kirim ke semua Indonesia masih bisa, karena dia bertahan selama 1 minggu masih bagus, tergantung ahli dalam makingnya. Ini satu pohon aja lebih dari 4. Ini kemarin juga sudah saya ambil nih, karena ada pesanan. Dan seperti ini. Nah, bibit seperti ini kalau di Shopee itu 15.000. Itu belum termasuk ongkir. Ongkir kita bayar, yang bayar adalah pemesan. Maka dari itu prospek untuk pertanian stroberi juga sangat bagus, tidak membutuhkan lahan yang luas. Dan juga bagi penghobi-penghobi, selain kita bisa menikmati tanaman kita dengan rasa senang, juga bisa menghasilkan uang untuk pemasukan per bulannya. Kalau kita banyak stroberi seperti ini kemarin juga sudah saya ambilin anakannya. Ya standar untuk kira-kira kita ambil paling sedikitnya itu kalau subur itu per bulan 4.
Padahal untuk bibit itu masa panennya dia 15 hari bisa dipanen. Kalau 15 hari kita sulurkan lagi, kita berarti 8 sudah kelihatan. Kalau 4 60.000, kalau 8 berarti 120.000. Kita mempunyai produksi bibit dari satu pohon menghasilkan 120.000. Itu per bulan. Kalau kita mempunyai 10, tinggal ngalikin aja. Penghasilan petani itu sebenarnya menggiurkan. Kenapa saya juga memilih tanaman stroberi? Karena tanaman stroberi ini umurnya juga lumayan lama. Tidak seperti tanaman sayuran lainnya. Kadang kalau selada satu kali panen harus jangan telat umur. Kalau dia lebih dari 30 hari seladanya makanya akan pahit dan di pasaran juga kurang bagus. Maka dari itu para petani, marilah kita cinta dengan tanah air, dengan menanam atau apa, manfaatkan waktu. Apalagi musim COVID seperti ini, kita selalu dianjurkan untuk di rumah saja, kurangi gerak keluar sana kemari kalau tidak perlu. Maka dari itu saya sarankan, daripada waktu kita habis hanya untuk menunggu waktu yang enggak jelas, alangkah baiknya kita terjun di dunia pertanian. Karena dunia pertanian itu sebenarnya kalau kita seriusin juga hasilnya bagus. Hanya saja memang kita butuh waktu, butuh memahami tanaman yang mau kita tanam. Maka dari itu saya sarankan bagi semua pemuda-pemuda, daripada kita buang waktu sia-sia, mending kita gunakan yang bermanfaat sehingga menghasilkan. Apalagi orang yang pecinta tanaman, selagi kita juga mencintai tanaman, maka tanaman tersebut juga bisa menghasilkan penghasilan buat kita. Semoga pengalaman saya ini bisa memotivasi teman-teman semua ada niat untuk menggerakkan sektor pertanian, mengembangkan sektor pertanian untuk memajukan bangsa ini. Karena sistem COVID seperti ini, keadaan COVID seperti ini tuh pertanian tidak melemah, justru malah pertanian sangat bagus, tidak terdampak oleh COVID. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan waktu tersebut dengan baik sehingga menghasilkan pendapatan buat kita semua, untuk keluarga. Ini dataran rendah juga bagus. Dan untuk bibit saya sarankan bagi orang-orang yang ingin pemula menanam, kalau diri kita ingin menyocok tanam stroberi, cari dataran rendah. Karena apa? Karena dia sudah bisa adaptasi di dataran rendah. Kalau kita membeli dataran tinggi harus punya trik dan cara tersendiri agar supaya tanaman stroberi kita hidup. Karena dari dataran tinggi suhunya sangat dingin. Kalau bibit tersebut berasal dari dataran rendah, dia tidak repot-repot adaptasi kembali ke berbagai macam suhu yang tadinya dingin menjadi panas. Tapi kalau kita sudah dataran rendah, dia sudah terbiasa suhu panas, maka adaptasinya lebih mudah. Ini semua juga sudah pada berbunga. Ini dataran rendah, semua sudah pada berbunga. Ini di bawah juga banyak sekali seperti ini. Dari segi hasil juga memuaskan, dari segi pembibitan, perbibitnya juga sangat bagus, dan terutama dari perawatannya sebenarnya juga mudah. Stroberi itu sebenarnya perawatannya mudah.
Dia tidak membutuhkan biaya yang sangat banyak yang seperti kita bayangkan. Karena dari segi pupuk aja dia selalu menggunakan setengah aturan pakai daripada tanaman yang lain. Kalau seandainya tanam bayam kita menggunakan 100% anjuran pakai, tapi kalau stroberi hanya setengah anjuran pakai. Ini masih kecil karena dia ini masih berapa hari, ini masih perkembangannya masih lama. Cukup sekian informasi dari saya dan pengalaman saya bertanam stroberi. Semoga memberi motivasi para teman-teman pemuda semua, daripada kita kemana-mana nggak ada hasilnya, kadang-kadang kita selalu menyalahin ke sana kemari. Maka dari itu saya membuat channel ini agar supaya mudah menyampaikan kepada semua pihak, baik waktu di Facebook maupun di media sosial, untuk menyampaikan. Jadi tidak usah terlalu banyak kita menulis dan mengetik terlalu panjang lebar, tinggal kita share video. Itulah tujuan saya kenapa saya masuk ke channel YouTube, agar supaya bisa menyampaikan dengan gamblang dan jelas dan sangat mudah. Ini tanaman stroberi saya. Dari segi hasilnya alhamdulillah, juga dari pembibitan bagus, dan juga hasil buahnya juga nanti kita bisa jual per kilo. Kalau sekarang itu juga lumayan bagus harganya, karena daerah-daerah seperti dataran rendah itu sangat jarang stroberi. Maka dari itu, untuk pemuda Indonesia mempunyai semangat untuk bertani, karena bertani itu kalau kita seriusin hasilnya juga sangat bagus. Semoga video ini bermanfaat dan memberi motivasi pada generasi muda agar supaya mencintai pertanian. Cukup sekian, jangan lupa subscribe, like, dan komen jika memang perlu, dan ada pertanyaan boleh kita jawab. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.